Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi bersama channel BK. Luar biasa sekali, siang hari ini kita sedang berada di warung mie Aceh di kantin DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat. Luar biasa sekali. Kembali lagi bersama saya, salam kenal, saya Dr. Dirgantara Wicaksono yang akan hari ini kedatangan tamu spesial nih BK Channel, yaitu bersama jurnalis senior. Luar biasa sekali, yaitu kita sebut saja beliau adalah Pak Iwan Sudirwan. Pak Iwan, karena social distancing ini kita jauh-jauhan ya. Terima kasih Prof. Dirga. Luar biasa Pak Iwan. Teman-teman, yang menarik hari ini di tengah masih suasana Idul Fitri, kita akan berbincang-bincang Pak Iwan selaku mantan direktur apa Pemret ya, BBC London. Luar biasa, orang Indonesia bisa memimpin BBC di London. Dan yang paling menarik nih teman-teman, beliau juga sempat menjadi salah satu pimpinan di Trans TV dan Trans 7. Kita tanya-tanya yuk, kita lebih lanjut bagaimana sih kiprah beliau. Pak Iwan, sedikit kita ngobrol santai nih. Oke, di bro. Siang sudah menjelang sore ya, dalam ya. suasana Idul Fitri Ya. di kantin mie Aceh DPR RI. Pak Iwan, boleh sedikit cerita Pak Iwan, pengalaman kok bisa sih dari Indonesia terbang ke London dan bisa menjadi seorang jurnalis profesional di BBC London? Prof. Dirga, terima kasih. Jadi saya yakin bahwa saya beruntung dalam hidup saya, bahwa dalam perjalanan karir saya pernah mengalami babakan atau fase bekerja untuk sebuah media internasional, yaitu di BBC World Service di London. Betul tadi yang Prof katakan. Keren. Itu sebuah keberuntungan. Awalnya sebenarnya karena ketertarikan saya, lalu pada saat yang sama, pada waktu itu, cerita udah lama ini. Siap. Akhir tahun 1980-an. 80-an? Tahun 89. Luar biasa. Belum lahir saya, teman-teman. Lanjut. Saya ikut tes untuk masuk BBC World Service di London. Kebetulan saya lulus, kebetulan. Jadi Alhamdulillah. mungkin waktu itu saya beruntung. Lalu saya bergabung dengan BBC World Service di London. Pertama kali bekerja untuk media internasional. Sebelumnya saya memulai karir sebagai jurnalis itu di televisi RI, TVRI, Televisi Republik Indonesia, atau tetangganya komplek DPR loh, sebelah ini ya. Iya. Wih, keren. Nah, jadi statusnya dulu PNS, Prof. PNS. Yes. Ketika saya di TVRI saya PNS. Lalu ketika BBC minta saya bergabung, nah dulu itu agak bingung. Saya mau tetap PNS atau bagaimana? Saya minta izin untuk dapat izin di luar tanggungan negara karena status PNS saya, tapi ternyata singkat cerita tidak diizinkan. Jadi antara PNS sama berkarir nih ya. Betul. Wih, Akhirnya biasa. pilihan saya sesuai dengan arahan beberapa senior, ya sudah, pilihannya adalah tetap berkarir di Inggris atau di Civil Service itu, dengan konsekuensi status PNS saya tinggalkan. Itu yang terjadi. Ya. Jadi saya resign dari posisi PNS. Lalu saya bergabung dengan BBC di London tahun 89. Pada kesempatan pertama itu, Bro. Ya. Kesempatan pertama saya bergabung dengan BBC dua kali, pada dua kesempatan. Yang pertama itu tahun 89 selama kurang dari setahun. Lalu setelah itu saya kembali ke Indonesia. Setelah itu kembali ke Indonesia, kemudian bergabung kembali di BBC London tahun 94 sampai tahun 96. Nah, saya beruntung bahwa pernah mengalami kesempatan dua kali bergabung di BBC dua kali. Nah, tapi begini, yang paling menurut saya penting bagi diri saya, karena saya selalu ingin belajar ya, bahwa apa yang saya dapatkan, saya alami di sana adalah journalism practices ya. Jadi journalism in practice yang berbeda dengan praktek di Indonesia pada saat itu. Misalnya begini, ada prinsip yang paling jelas yang namanya impartiality. Impartiality artinya ketidakberpihakan. Nah, itu prinsip dianut oleh BBC. Sementara di Indonesia saat itu kita tahu pada tahun itu media sangat dikontrol oleh pemerintah atau penguasa saat itu. Kita tahu ya, pada waktu itu kan masih Orde Baru. Orde Baru. Nah, kita tidak bisa mengkritik pemerintah atau mengkritik penguasa. Di BBC
kami, termasuk saya, punya kesempatan untuk mengkritik. Wah, ngejos, ngegas bahasa Kita konak gas. sekarang nih, guys, Kita gas. teman-teman, ngegas Ngegas. terus. Nah, Oke, kita ngegas di sana. mantap. Nah, bayangkan di awal tahun 90-an ketika kita mulai ngegas di sana, Indonesia sesungguhnya pada waktu itu belum banyak yang berani mengkritik pemerintah. Kecuali 1-2 media tertentu. 1-2 media itu media cetak. Media audiovisual belum ada yang berani, satupun belum ada yang berani mengkritik penguasa. Nah, pada waktu itulah masyarakat Indonesia berkesempatan mendengarkan kritik tentang atas pemerintah kita, atas praktek-praktek yang tidak benar mungkin pada saat itu, lewat atau dari BBC. Wih, luar biasa. Nah, Pak Iwan, disaing dikit nih. Teman-teman juga pasti ingin tahu nih, Iya. Pak Iwan di London atau ketika menjadi pimpinan di BBC London itu kemana aja sih? Oke. Atau Jadi, yang biar iya. teman-teman nih terinspirasi, terutama generasi Z saat ini, bisa generasi milenial bisa terinspirasi. Oh iya ya, gue pokoknya harus ke sana nih. Kira-kira menurut Pak Iwan kemana destinasi apa? Sebenarnya begini, Prof. Saya sampai terakhir posisi saya di sana adalah produser yang senior. Produser, ya, produser. Produser, teman-teman. Ya. Jadi sebenarnya dulu ada pimpinan saya yang pertama di London sudah mengatakan pada saya kalau saya tetap bertahan, memang mereka mempromosikan saya untuk menjadi pimpinan di sana. Good. Tapi yang terjadi adalah belakangan saya maju ke depan ini, saya resign. Saya kembali ke Indonesia untuk hal yang nanti saya jelaskan. Ya. Tapi kembali pertanyaan Prof tadi, apa sih menarik di sana? Betul. Untuk seorang yang masih muda, saat itu saya masih muda kan? Sekarang gue masih muda. Masih muda sekarang. Muda. Yang nggak jauh lah dari Prof Bom kan, Prof Dirga. Siap. Nah, waktu itu yang menarik buat saya adalah kesempatan untuk melakukan hal yang berbeda satu. Yes. Selain kesempatan untuk mengenal hidup di tengah masyarakat yang katakanlah lebih terbuka, bukan sekedar mereka bukan sekedar lebih maju, tapi lebih terbuka, dan mereka kebetulan tentu saja masyarakat yang sudah lebih terbiasa dengan open minded ya. Ya, mereka open minded, betul, exactly, mereka open minded. Buat saya itu nilai plus lainnya. Nah, itu membuat saya karena usia juga, Prof ya. Saya berani dulu bergaul dengan siapa saja. Maksud saya tidak canggung untuk bergaul dengan banyak bukan hanya masyarakat Inggris, tapi juga staf BBC yang dari negara-negara lain. Nah, BBC World Service itu, Prof, lebih dari 50 bangsa ada di sana. 50 bangsa sedunia ya? Ya, betul, punya keterangan, termasuk Indonesia. Keren. Nah, jadi saya bergaul saja. Nah, apa advantage yang saya dapatkan? Selain alhamdulillah bisa memperbaiki bahasa Inggris, terus juga kita bisa memahami lebih baik bangsa-bangsa dan karakter bangsa-bangsa lainnya. Dan itu pada akhirnya menurut saya tidak hanya memberikan understanding lebih baik bagi diri kita sebagai orang muda terhadap bangsa-bangsa lain, terhadap karakter mereka dan behavior mereka, tapi juga bagaimana kita akhirnya memahami toleransi. Ya, toleransi. Menurut saya itu penting juga memang dalam pergaulan. Memahami toleransi itu luar biasa saat ini. Menurut saya itu saat itu penting, dan saya pikir sampai sekarang juga relevan ya, bahwa kita tetap perlu toleran, bahwa kita punya prinsip-prinsip sebagai orang beragama khusus di Indonesia itu benar. Saya belum menjadi orang yang beragama luar biasa baiknya, tapi saya mencoba untuk beragama lebih baik dari hari ke hari. Tapi menurut saya sementara itu kita hidup di tengah masyarakat ya yang dinamis, yang beraneka ragam. Seperti Indonesia ini kan heterogen. Nah, prinsip toleransi itu menurut saya tetap. Baik, kembali penting. tadi pertanyaan awal, Pak. Oh, jalan-jalannya saya. Jalan-jalannya nih, jalan-jalan yang Oke. luar biasa banget nih kita pagi kalau generasi milenial nih. Alhamdulillah, nih alhamdulillah. Ke tempat-tempat eksotik. Nah, siapa tahu setelah pasca pandemi ini, gitu kan, kita berkesempatan untuk ke London. Kira-kira destinasi apa yang wajib nih? Prof, yang pasti kalau di Inggris, di Inggris ya Prof ya, ada beberapa destination yang wajib. Ya, gitu. Satu diantaranya adalah wilayah Scotland di utara, Scotland. Kota yang sangat terkenal di Scotland itu antara Edinburgh itu dengan universitasnya, ya Prof ya, dan menjadi tujuan banyak mahasiswa dari berbagai negara. Nah, ini menarik. Sejak masa saya di sana dulu, Prof, di antara negara-negara Asia, khususnya Asia Tenggara, negara yang paling banyak mengirimkan mahasiswanya S2 dan S3
ke Inggris, termasuk ke wilayah bukan hanya di London, di Manchester, ataupun di kota-kota pendidikan lain termasuk Oxford dan Cambridge, sampai ke wilayah Scotland. Tahu dari mana? Malaysia. Malaysia, Prof. Pada waktu saya berada di sana, setiap tahun itu Malaysia mengirimkan tidak kurang dari 5.000 mahasiswanya pas yang untuk S2 dan S3. 5.000. Indonesia belum ya? Indonesia 1-2 orang. 1-2 orang. Itu agak menyedihkan. Malaysia tidak heran sudah melakukan ini jauh-jauh hari. Jadi mereka mengencourage para generasi mudanya, SDM-nya terutama untuk belajar setinggi-tingginya. Rata-rata mereka kata orientation-nya ke Inggris karena mereka memang Commonwealth ya, persemakmuran. Dan rata-rata mungkin karena mahasiswa-mahasiswa dari Malaysia itu sudah terbiasa dengan bahasa Inggris, jadi mereka nggak punya handicap lagi dalam bahasa, dan itu advantage buat mereka. Bayangkan 5.000 mahasiswa setiap tahun Malaysia kirim ke Inggris, dan sebagian besarnya itu adalah funded by the Malaysian government. Ini tantangan menurut saya buat kita. Hari ini mestinya lebih banyak lagi mereka. Jadi kalau Malaysia lebih maju mungkin atau cukup maju saat ini, ya kita merasa ya itu wajar. Nah, itu Edinburgh sudah luar biasa ya. Itu baru satu, Mas. Baru satu. Nah, yang lain tentu saja kota London ya. London. Nah, tentu saja yang penting dikunjungi ya, Prof ya. Nanti Prof akan kesana, saya yakin deh. Amin guys. Oxford University. Oxford. Kita tahu Oxford. Pasti itu. Cambridge, tempat yang bukan hanya menarik tapi bukan hanya penting tapi indah. Saya suka ke Cambridge. Beberapa tokoh dunia lulusan Cambridge, selain beberapa dari mereka lulusan Oxford. Tapi juga Inggris sampai apalagi hari ini, pada masa lalu itu aja, Prof, pada masa itu saja sudah merupakan kiblat sepak bola. Nah, ini yang asik buat generasi muda, buat penonton channel BK khususnya. Selain yang suka mengamati masalah-masalah sosiologi, pendidikan dan lain, yang hobi sepak bola, nah wajib kalau ke Inggris wajib tentu saja di London tuh ada banyak stadium. Saya pernah nonton di beberapa stadium Prof. Misalnya di Wembley yang terkenal. Wembley. Luar biasa. Saya kebetulan pernah 2 kali nonton di sana Inggris. Tim nasionalnya bermain. Pertama di babak kualifikasi Piala Dunia melawan Polandia. Terus sebuah pertandingan lainnya adalah friendly match antara Inggris lawan Italia. Tahun berapa itu ya? Jadi waktu itu Inggris masih punya jagoan-jagoan seperti John Barnes, ada Gary Lineker. Nah, saya SD itu. Gary Lineker. Berarti tahun 90-an ya, betul. Nah, terus dari Italia masih ada Roberto Baggio. Ada Vialli. Iya kan? Nah, masa-masa itu. Dan yang menarik stadion lainnya mereka terkunci adalah tentu saja Manchester. Di sana ada 2 stadion, untuk satu Manchester City punya, satu lagi stadionnya Manchester United tentu saja. Yang sangat juga ingin dikunjungi orang adalah Liverpool, Anfield. Itu. Nah, satu lagi yang menarik. Nah, buat saya pribadi saat itu, Prof, apa yang menarik? Jauh agak utara, tapi sebelum Scotland ada nama kota namanya Newcastle. Klubnya Newcastle United. Waktu itu Newcastle mainnya bagus banget. Coachnya Kevin Keegan, mantan pemain timnas Inggris dan mantan pelatih Inggris juga kan, Prof ya. Keren. Waktu itu Newcastle hebat mainnya. Dan saya menikmati perjalanan naik kereta di Inggris. Nah, perjalanan itu kalau Prof mau sama temen nih, apalagi teman dekat, kalau sama pacar gitu kan, itu bisa romantis. Sedap. Memang teman-teman bicara romantik ini, romantis sekali nih Pak Iwan. Pak Iwan, kita skip dikit. Dari London, tahu terbang ke tanah air nih teman-teman. Sampai ke tanah air, sempat memimpin Trans TV, Trans 7. Boleh sedikit diceritakan Pak Iwan? Sebenarnya saya kembali ke Indonesia, bergabung dulu dengan sebuah TV swasta dulu, Prof, ke RCTI. Sempat RCTI ya? Iya. Saya menjadi editor, desk editor untuk program bahasa Inggris yang baru mereka perkenalkan tahun 96 akhir itu. Kemudian beberapa tahun kemudian saya bergabung dengan cepat saja, Prof, dengan media Jepang, TV Jepang, Tokyo Broadcasting System (TBS) untuk Biro Indonesianya. Kemudian saya sempat juga bergabung, saya beruntung lagi, Prof, saya sempat bergabung dengan Media Corp dari Singapura untuk TV-nya, namanya Channel News Asia. Saya sebetulnya di-employed in Singapore.
but they assigned me to be here in Jakarta. Jadi saya menjadi koresponden Channel News Asia untuk Indonesia. Baru kemudian saya masuk Trans. Baru masuk Trans. Ya, tahun 2001. Guys, 2001. Ya. Ini nih bosnya Trans. Awalnya saya menjadi Wapemret. Terus mulai tahun 2005 saya menjadi Pemret. 2005 Pemret Trans TV. Kemudian merangkap Pemret Trans 7. Merangkap Pemret Trans 7. Luar biasa, dahsyat. Beruntung. Gua enggak hanya beruntung aja. Sampai tahun berapa tuh, Pak? Sampai tahun 2007. 2007. Jadi saya lalu memutuskan untuk ganti suasana. Ganti suasana. Kemudian saya sempat bergabung dengan LaTV yang saat itu sebetulnya sudah bersiap-siap untuk berganti wajah, berganti nama menjadi TV One. Saya bergabung dengan mereka 2007 akhir, 3 bulan setelah saya keluar dari Trans dan Trans 7. Kemudian saya bertahan di TV One. Saya berada di sana sejak persiapan launching dan total saya 10 bulan di TV One. Kemudian saya pamit lagi. Cikal bakal TV One ada Pak Iwan Sudirwan. Alhamdulillah. Pak Iwan, kira-kira apa sih yang bisa dimotivasi untuk generasi muda milenial nih? Supaya ketika sekarang lagi kuliah di broadcast, kuliah di komunikasi, sedang study biar lebih semangat. Gimana nih untuk dapat mewujudkan mimpi-mimpinya supaya menjadi sosok Pak Iwan menjadi pemimpin di luar biasa, baik di dunia, di BBC London, di Trans TV, di Trans 7, bahkan cikal bakal TV One. Boleh Pak Iwan? Saya kira banyak orang yang lebih kompeten ya untuk memberikan inspirasi atau motivasi, Prof. Tapi mungkin kalau dari saya sedikit yang mungkin saya bisa share adalah bahwa saya itu dulu ketika masih lebih muda dikit ya, saya itu selalu ngotot ingin belajar, ingin tahu lebih dari kemarin. Hari ini saya harus dapat sesuatu yang lebih dari kemarin. Jadi masuk hari besoknya saya berketetapan bangun pagi hari saya harus, misal contoh Prof, bangun pagi setiap hari itu saya mentarget diri saya harus dapat kata-kata vocabulary yang baru dalam bahasa Inggris. Saya targetkan berapa kata-kata baru. Vocab baru ya? Ya, vocab baru. Lalu saya harus punya juga kemampuan baru dalam menulis naskah. Misalnya vocab baru, menulis naskah. Misalnya, kalau tadinya sejak masa di TVRI, saya mungkin terbiasa dengan tulisan mengenai politik gitu, Prof ya. Lalu dalam perjalanan sejak BBC di London, kemudian saya pernah di RCTI, lalu dengan Channel News Asia, Tokyo Broadcasting System, Channel News Asia Singapura, terus di media TV nasional, yaitu tadi Trans TV, Trans dan kemudian TV One. Terutama sejak saya di BBC itu saya merasa selalu tertantang dan menantang diri saya untuk mampu juga menulis yang cukup in-depth ya untuk bidang-bidang lain. Kesehatan, ekonomi, apapun. Nah, itu membuat saya harus selalu terus-menerus membaca. Jadi yang kedua itu, Prof. Membaca. Nah, hari ini membaca itu lebih mudah karena semuanya di ujung jari atau di ujung jempol kita. Iya. Kalau saya kutip bukunya Thomas R. Friedman di The World is Flat, semuanya itu sudah ada di gadget kita. Kan? Pada waktu itu saat saya masih mencoba saya sedang menggebu-gebunya belajar tadi, Prof, dan membaca lebih banyak, saya agak lebih repot. Kenapa? Kan belum ada HP ya, Prof ya. Dan saya harus ke perpustakaan. Nah, saya dulu ketika hari libur, termasuk di London, saya menghabiskan seharian penuh di perpustakaan. Wah. Di Jakarta saja pun saya di perpustakaan. Luar biasa. Saya kalau lagi libur di TVRI, perpustakaan London yang paling favorit boleh satu saja. Banyak, Prof. Yang paling. Jadi gini, Prof, kalau saya itu nggak perlu jauh-jauh. BBC punya perpustakaan yang luar biasa. BBC ya. Iya. Jadi saya banyak baca buku, bisa berkesempatan banyak baca buku yang banyak sekali, mau sosiologi, ekonomi, politics apalagi, apa saja, perbandingan agama, mereka punya, Prof. Teknologi ya, Prof, kesehatan juga, dan akhirnya juga karena tugas saya pernah juga di rolling menjadi redaktur kesehatan, redaktur olahraga. Kebetulan hobi saya juga sepak bola, kan cocok ya. Jadi saya akhirnya bisa menulis tentang sepak bola juga. Jadi kayak all round begitu, tapi akhirnya menurut saya
itu saya juga membuat diri saya, memotivasi diri saya sendiri untuk selalu semangat belajar. Tadi itu hal yang baru setiap hari, Prof. Belajar setiap hari. Oke, baik Pak Iwan, Ya. terima kasih sekali Sama-sama, nih Prof, kesempatan sudah dapat kehormatan discuss buat saya. bersama kami. Teman-teman jangan lupa Ya. subscribe channel BK ya, di channel BK. Channel BK. Dan kita akan nantikan nanti banyak sekali kita akan ketemu tokoh-tokoh yang lainnya, tentunya sangat luar biasa untuk membangun paradigma baru dalam menghadapi bonus demografi Indonesia, dan tentunya untuk generasi milenial nih supaya lebih semangat untuk membangun bangsa kita. Dan tetap jaga kesehatan, stay at home, dan salam dari saya Dr. Bom Bom Dirgantara dan Pak Iwan Sudirman. Terima kasih sekali Terima Pak kasih, Iwan. terima kasih, Prof. Insyaallah kita ketemu lagi, jumpa lagi di lain kesempatan. Salam channel BK. Salam.